कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam episode terakhir yang hari ini kita akan sampaikan, kita akan menyimpulkan tentang kebagusan, keistimewaan, dan kesempurnaan Al-Quran menurut pandangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam sebagai pendiri Jemaat Ahmadiyah. Tentunya kita harus bisa dapat menyimpulkan apa sebetulnya pesan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran begitu panjang lebar, begitu luas, dan berulang kali dalam berbagai corak menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi, rasul, dan utusan-utusan pilihannya. Tetapi senantiasa banyak manusia yang mengingkari, memusuhi, dan menimpakan kesusahan-kesusahan untuk menggagalkan misi itu. Namun kita melihat bahwa pada akhirnya ya, Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan semua misi tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bahwa Islam ini dalam perjalanan itu ada pasang dan surut. Ya. Jadi seibarat kalau seseorang dia datang di waktu maghrib sampai tidak asar sampai maghrib, ya, itu kan 3 jam dia. Kemudian malam yang panjang itu 10 jam. Ya, kemudian esok hari ada fajar dia. Nah, begitu juga Rasulullah SAW menyatakan khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summa yakunu badahum qaum yakunun. Rasulullah SAW mengatakan bahwa abadku yang terbaik abadku, abad sesudahnya, abad sesudahnya. Kemudian akan muncul kaum pengkhianat. Nah, jadi di situ Islam jaya selama 3 abad. Tapi setelah itu 10 tahun tadi, ya, akan terjadi suatu masa nanti, ya, lam yabqa minal islami ilasmuhu wa lam yabqa minal qur'ani ila rasmuhu masajidahum amirah wa hiya khirabum minal huda ulama'uhum syarrum man tahta adimis sama min indihim tahrujul fitnah wa ilaihim ta'udun. Nah, ini kata Rasulullah SAW, nanti ada satu masa nanti Islam tinggal nama, Quran hanya tinggal tadarus, tinggal tulisannya saja. Masjid banyak, megah, indah, penuh, namun kosong dari petunjuk. Dan selanjutnya ulama, ya, akan menjadi makhluk yang buruk, dari mereka keluar fitnah dan kembali kepada mereka. Itu bukan kata kita, tapi Rasulullah SAW mengingatkan dia. Karena apa? Laukanal imanu indas suraya. Kalau umat Islam, keimanan mereka sudah jauh terbang ke bintang suraya, lana lahu, akan dikembalikan nanti oleh seseorang atau beberapa orang dari turunan Salman Al-Farisi. Nah, ternyata yang beliau sampaikan itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jum'ah, yaitu huwallazi ba'atha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablihi lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima ayat itu, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, karena sahabat-sahabat itu paham bahasa Arab, itu timbul pertanyaan di dalam hati mereka. Allah mengutus kepada kaum ummi yang buta huruf, tidak pandai baca menulis, seorang rasul dengan tugas tadi mengajarkan kitab, wajatlu alaihim ayati, mensucikan mereka, mengajar kitab dan hikmah. Ya, wa akharina minhum, dan diutus pula kepada bangsa lain yang belum pernah berhubungan dengan mereka. Jadi Allah dia mengutus rasul pada bangsa ummi, dan diutusnya pula kepada nabi yang, kepada seorang yang itu yang tidak pernah kontak, tidak pernah ada hubungan dengan mereka. Di sini wow, inilah kuncinya. Wow atifah itu adalah segala isi dari kalimat itu
itu diulang lagi maknanya. Jadi Allah mengutus Rasul dengan 4 tujuannya itu. Nah jadi, dan ini tugas dan misinya juga akan disampaikan juga, diturunkan seorang Rasul dari golongan yang tidak pernah ada hubungan dengan Arab. Ditanyalah, ya. Nah di dalam riwayat kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk-duduk dalam majlis Rasulullah SAW. Unzilat alaihi suratul Jumu'ah, turun kepada beliau surat Jumu'ah, yaitu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Kemudian dan diturunkan pula kepada bangsa lain yang tidak pernah berhubungan dengan mereka. Sahabat bertanya, falam yurajji'hu hatta sa'ala salasan. Tetapi pertanyaan kami, siapa dia? Manhum ya Rasulullah, siapa dia? 3 kali diulang, tapi tidak dijawab. Sampai ketika ditanyakan berikutnya itu, dikatakan, laukanal imanu inda Suraya, lana lahu rijalun aw rajulun min haulal farsi. Maka keimanan itu akan dikembalikan oleh seseorang atau beberapa orang dari turunan Salman Farsi. Nah, di dalam riwayat itu dikatakan Fina Salman Farsi. Ya, di tengah-tengah kami ada Salman Farsi. Wa wada'a Rasulullah SAW ala Salman. Diletakkanlah tangan beliau di atas pundak Salman Farsi sambil mengatakan, nanti satu saat bila keimanan umat manusia sudah terbang jauh ke bintang suraya, maka akan dikembalikan oleh siapa? Seorang atau beberapa orang dari turunan Salman Al-Farisi. Nah, jadi di sini Allah bersuara, menurunkan firman kalam, didengar oleh Rasulullah, didengar oleh para sahabat, dijelaskan juga kapan datangnya nanti dan dari mana dan siapa orangnya. Nah, jadi di situ sangat jelas Imam Mahdi itu bukan Mahdi Ihdina, jadi nanti Al-Quran berjalan di depan kita orang yang beriman, menuntun kita di jalan Shiratal Mustaqim. Tapi akan ada dia. Ya, di sini dikatakan bahwa saya kuno fi umati salasuna kazabun. Akan ada di dalam umatku 70 pendusta. Kulum hulukuhum ya'zumu anahu nabiyun. Semua beranggapan bahwa aku adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, ya. Bahwa sebetulnya adalah Rasulullah SAW, aku ini adalah khatamun nabiyyin, tidak ada nabi sesudahku. Nah, kalau gitu di mana ini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud? Nah, tetapi di dalam tafsir daripada hadis itu dikatakan bahwa hazal hadisi zahara sidquhu. Hadis ini yang 70 pendusta itu sudah sempurna dia. Ya, hazal hadis zahara sidquhu. Man tanabba'a min zamani sallallahu alaihi wasallam ila'an. Siapa yang mempelajari tarikh itu, yang dari mendapat kabar dari Rasulullah sampai sekarang. La balagha hazal adada, jumlah yang 70 pendusta itu sudah tercapai. Wa ya'rifu zalika mayutali tarikh. Dan mudah sekali dipahami oleh orang yang mempelajari sejarah. Nah, jadi artinya akan banyak orang mengaku-ngaku nabi itu. Tapi semua itu tidak dibenarkan. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan gini. Ini An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa baini wa bainahu nabiyyun. Bahwa antara aku dengan dia, yakni Isa, ya, tidak ada jarak dia, tidak ada jeda, tidak ada seorang yang nyelip dia mengaku-ngaku nabi. Wa innahu nazilun, karena dia akan turun, ya. Fa iza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Kalau dia melihat, kalau kamu sekalian melihat dia, kenali dia. Bagaimana dia? Rajulun marbu'un, seorang laki-laki berdada bidang, ilal khumrati wal bayda, kulitnya antara putih kemerah-merahan dan putih dia. Ya, jadi wajah dan kulitnya dan tampilannya sangat menarik, cantik sekali itu. Bainal musyarata ini dia menggunakan 2 jubah kuning dia. Jadi akan mengidap 2 penyakit dia. Ya. Kana ra'suhu yakturu wa in lam yusibuhu balal. Dari rambutnya itu selalu menetes tetesan air dia, walaupun tidak pernah dibasahi dia, ya. Nah, gitu. Fayuqatilul nasa alal Islam.
Nah, buktinya dialah seorang Islam. Karena apa? Dia akan berperang dan berjuang demi untuk Islam. Nah, jadi ketika Nabi Isa alaihissalam itu dia berjuang bukan untuk agama Nasrani atau agama yang lain, tetapi adalah untuk perjuangannya demi Islam. Nah, jadi antara Rasulullah SAW dan dia tidak ada yang lain. Dan dialah orangnya dengan tanda-tandanya itu. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, maka apabila, nah ini yang dikatakan yaqtulud dajjal, yaqtul ibnu Maryam ad-dajjal bi Babil, akan diperangi Dajjal itu oleh Isa ibnu Maryam di Bab Lud. Nah, di Babil Lud itu bulan Desember 1888, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah bertekad bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Wasnail fulka bi ayunina wa wahyina. Ya, buatlah olehmu bahtera di hadapan pandangan kami dan di atas perintah kami. Allazina yubayunaka innama yubayunallah yadullahi fauqa aydihim. Orang-orang yang baiat di tangan kau, mereka itu adalah baiat di tangan Allah Ta'ala, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, di sini perintah bahwa kata Rasulullah SAW, faiza ra'aituhum, kalau kamu melihat, baiatlah. Nah, perintahnya itulah di bulan Desember 1888. Setelah beliau merangkum semua isi-isi Al-Quran, bagaimana syarat-syarat untuk baiat. Lalu bulan Maret itu, ya, tanggal 23 Maret itu beliau memanggil sahabat-sahabatnya. Lalu baiat pertama adalah 40 orang sahabat, yaitu di kota Ludiana. Nah, jadi disitulah yaqtulud dajjal ibnu Maryam bi Babil, bahwa Isa ibnu Maryam yang akan datang memerangi Dajjal itu ya di kota Ludiana tadi. Nah, itu jadi sempurna. Dari situlah mulai yang dikatakan yatika min kulli fajin amik wa yatuna min kulli fajin amik. Orang akan datang berbondong-bondong dari tempat yang jauh dan akan menerima kebenaran beliau. Aku akan sampaikan tabligh engkau ke pelosok-pelosok dunia. Itu sudah terbukti dia. Alam yarawna anna natir arjanan kusuha min atrafiya afafumul ghalibun. Apakah mereka tidak melihat bagaimana kami menyampaikan pesan ini dan menyempitkan wawasan mereka itu dari segala macam arahnya. Nah, jadi dari kota Kadian yang sepi sunyi, ya, sederhana, tapi sekarang alhamdulillah sudah di 200 negara. Dan ini yang beliau sampaikan itu tauhid ilahi, ajaran yang sempurna dari Rasulullah SAW, kebenaran Al-Quran dan kebagusan Islam. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan aku diutus untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak yang mulia. Nah, jadi Nabi Muhammad Hazrat Masih Maulana SAW tidak membawa syariat baru, tidak membuat-buat syariat syahadat baru, ajaran baru tidak ada. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, semua itu disampaikannya. Ya, dari segi hikmahnya, apa yang salah diluruskan, ada yang tidak benar diperbaiki, ya. Keimanan yang sudah bercampur baur dengan paham-paham yang lain ditujukan lagi, diseru kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak ada peperangan, tapi perjuangan apa? Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini untuk menghapuskan dosa dan supaya dapat meraih ridha Allah, berkorbanlah dengan harta dan jiwa raga. Jadi bukan lagi dengan mengangkat senjata dengan pedang dan kilatan daripada senjata-senjata, tetapi adalah dalil, burhan dan kebenaran. Ada satu yang menarik lagi, nubuatan, yaitu di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi, di mana dikatakan Zulkarnain, dia akan nanti berjuang pergi menuju ke arah di mana matahari terbenam. Dan di sana ditemui satu kaum, dia berada di satu satu kubangan atau satu tempat yang kotor berlumpur di sana. Ya. Kemudian Zulkarnain, terserah kamu, apakah kamu mau habisi mereka atau kamu perbuat dengan kasih sayang. Nah, di sini Zulkarnain memang itu Zulkarnain itu sudah ada di zaman dulu terjadi.
membuat benteng tembok yang 70 km lamanya ya. Itu dan memenangkan atas kaum bangsa-bangsa di barat. Tetapi Zulkarnain yang ditafsirkan dalam Al-Quran ini adalah Zulqurunain, seorang yang hidup di dua zaman dan akan mengembangkan dengan tanduknya ini ke timur dan ke barat, artinya menyebarkan Islam ke timur dan ke barat. Dan di sana katanya dia akan berjalan menuju ke negara yang tempat matahari terbenam. Nah, matahari terbenam itu adalah barat. Dan di sana danau yang kelam, yang kotor dan berbau itu melambangkan bahwa mereka sudah tidak punya agama. Dan mereka gelap hidupnya itu, dan kejayaan rohani akan hilang. Dan juga katanya tidak ada air untuk diminum. Tidak ada orang yang memberi air minum rohani. Nah, disitulah dengan kebagusan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dihidupkanlah di barat itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti matahari akan terbit dari barat. Orang-orang menunggu-nunggu kapan matahari berhenti, lalu akan berbalik arah. Tidak mungkin. Sunnatullah dan alam semesta ini tidak bisa 1 detik berhenti lalu berbalik arah, tidak bisa. Tetapi ada nubuatan nanti bahwa Islam akan terbit, hidup kembali nanti dari barat. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Isa al-Masih yaksuru salib wa yaqtul khinzir yuzil harba, akan memecah salib ya, menegakkan lagi, menghidupkan agama, menegakkan ya, syariat ya, dan memenangkan Islam. Itu bukan dengan pedang, tetapi adalah dengan kebagusan dan kebagusan daripada Islam ini. Nah, kemudian kita melihat juga bahwa keadaan umat manusia itu nanti bagaimana Allah tidak akan membiarkan ya dalam akhirnya daripada untuk memenangkan Islam ini. Dan kita melihat Hazrat Masih Maud alaihissalam ini memang akan banyak ya, sehingga Nabi Isa seperti halnya dikejar-kejar sampai disalibkan, sampai akan dibunuh itu ya. Hazrat Masih Maud salam juga laisa lahu aduwwun mubinu illa ulama wa fuqaha khasatan. Itu Rasulullah mengatakan musuh yang paling besar daripada Masih Maud dan Imam Mahdi adalah ulama dan fuqaha. Ya, karena apa? Ketenaran dan kemasyhuran mereka akan terpengaruh nanti. Nah, jadi disinilah Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa kita harus menolong dan beriman serta membantu perjuangan daripada pendiri apa namanya yang akan imam zaman yang akan menghidupkan syariat dan Islam kembali. Selanjutnya kita melihat juga bahwa Hadrat Masih Maud dalam hadis mengenai itu beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ahlak zahirina ala manawahum ila yaumil qiyamah. Akan ada satu golongan dalam umatku yang akan berjuang di atas hak dan kebenaran. Ya. Zahirina ala manawahum ila yaumil qiyamah. Dan akan dia menang berperang dengan lawan-lawannya sehingga hari kiamat. Nah, ini golongan yang kecil inilah yang kam min fiatin kalilatin galabat fiatan kasiratan biiznillah. Golongan yang kecil akan menang melawan golongan yang besar dengan izin Allah. Nah, sekarang kita melihat wajahidum bihi jihadan kabira itu, yaitu bukan artinya perang dengan pedang dan senjata-senjata tajam. Tapi bihi di sini adalah dengan Al-Quran. Nah, Hazrat Masih Maud SAW menulis tafsir dan menerjemahkan Al-Quran, dan oleh para khulafa beliau itu diterjemahkan, direncanakan untuk 100 bahasa. Nah, inilah yang akan menerangi alam semesta ini dengan alam agama ini dengan kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Nah, jadi disinilah bagaimana tafsiran-tafsiran dan riwayat dan dirayat yang ada di dalam ditafsirkan oleh orang-orang yang kurang berilmu, itu semua akan diluruskan. Maka beliau dikatakan hakaman adalan, hakim yang adil, dia akan bisa membedakan hak dan batil dan akan mengembalikan keimanan ya yang sudah terbang ke bintang suraya, itu keimanan yang Tuhan tidak menurunkan wahyu, tidak berkata-kata, tidak memberikan pertolongan, pengabulan doa, itu semua akan dihidupkan kembali sifat-sifat dan diperlihatkan juga keagungan Allah Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, tanda agung daripada Rasulullah Hazrat Masih Maud SAW ialah beliau itu
ada mukjizat. Ya, mukjizat yang dinubuatkan dalam Taurat dan Injil termasuk Al-Quran itu ada disebutkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa nanti akan ada 10 tanda, ya, dan tanda ini tidak akan terjadi sebelum kiamat ini, ya. Di sini dikatakan pertama asap, ya. Asap itu bukan nanti seperti polusi ataupun kekotoran cuaca dan udara saja, tetapi adalah Tuhan ini katanya nanti akan ada satu masa, ya, manusia tidak akan bisa selamat dari renten dan riba, seperti orang yang masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan asap. Nah, jadi artinya di sini nanti riba itu akan bank dan semua pinjaman-pinjaman yang bermaknakan riba itu akan mendunia dia. Dan ini tidak ada yang bisa mengalahkan dari sistem riba ini kecuali Hadrat Masih Maud SAW dengan satu sistem yaitu al-wasiyat. Ya. Nah, inilah satu lembaga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sistem al-wasiyat ini ada mewakafkan 1/10 daripada harta kekayaan dan juga penghasilan kita dalam setiap bulannya. Nah, ini satu. Yang kedua, datangnya atau tentang datangnya Isa ibn Maryam, ya. Nah, Isa ibn Maryam akan turun dia. Kemudian ada juga matahari akan terbit dari barat, ya. Nah, itu kan suatu hal yang mustahil itu matahari akan terbit dari barat. Kemudian dikatakan juga itu bahwa gerhana akan terjadi di timur, di barat dan di Jazirah Arab. Jadi sebelum kiamat itu terjadi, ya. Nah, ini pun alhamdulillah sudah terjadi, ya, di tahun 1894 dan 1895 terjadi di daerah yaitu belahan dunia bagian timur dan di belahan bagian dunia bagian barat. Nah, ini inna limahdina ayatain lam takuna munzu khalqis samawati wal ard yan kasifu kamaru li awwali laitan minar ramadan wa tan kasifu syamsu fi nisfu minhu. Tanda bagi Mahdi kami, ada 2 tanda yang tidak pernah terjadi sejak diciptakan langit dan bumi. Gerhana bulan terjadi di permulaan bulan Ramadan dan gerhana matahari pada pertengahannya. Nah, kalau kita lihat sementara ini, ini katanya begitu gerhana harus masuk bulan Ramadan harus terjadi gerhana bulan. Itu tidak mungkin. Tetapi itu terjadi di hari yang kedua atau ketiganya. Jadi ketika hilal itu tidak bisa dilihat, sulit sekali. Nah, tepatnya kamar itu setelah beberapa hari terjadi hilal dia. Nah, itulah yang dikatakan itu terjadi ada tanggal yang biasa terjadinya, lalu di permulaan dari tanggal-tanggal itu, dan kemudian terjadi di pertengahannya yang biasa terjadi gerhana matahari. Nah, itu dengan karunia Allah terjadi ini 2 kali, ya, di timur dan di barat. Itu satu tanda yang sudah juga dinubuatkan di dalam Taurat maupun dalam Injil. Selanjutnya ada lagi satu mujizat dan satu tanda ilahi, yaitu bahwa di zaman Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil bahwa akan terjadi pes, sampar, ya, penyakit itu. Dan itu terjadi. Itu sudah dinubuatkan di dalam buku-buku Hadrat Masih Maud bahwa Allah Ta'ala akan mendatangi bumi ini dengan menurunkan pes ataupun penyakit yang akan turun di dunia ini. Dan ternyata di dalam beberapa bulan saja, 6 bulan itu ribuan, ya, 80.000 orang menjadi korban daripada penyakit pes di sana. Nah, itulah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini uhafidzu kullaman fidar, ya, bahwa aku akan selamatkan setiap orang yang ada di dalam rumahmu. Jadi Allah Ta'ala itu mengingatkan bahwa satu tanda keistimewaan daripada tanda mujizat ini, bahwa beliau akan selamat daripada penyakit yang akan turun di daerah beliau itu. Dan kita melihat ternyata, ya, bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan di masa pendakwaan beliau sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud, itu kira-kira 200 ulama di India.
dan mengkafirkan, mendajalkan, menyatakan bukan Islam dan sebagainya. Dan ada di antara mereka yang menantang mubahalah. Ya. Tetapi dengan sekali pukulan, dengan sekali tindakan dari Allah Ta'ala, jadi dikatakan inni muhinun man arada ihanataka, inni muhinun man arada inataka. Aku akan menolong setiap orang yang beriradah untuk menolong kau, dan Allah Ta'ala akan menghinakan mereka yang menghinakan kau. Ya, di dalam itu ratusan juga mereka yang menentang itu juga termasuk mereka yang dibinasakan oleh Allah SWT. Itulah, jadi wabil akhirati hum yuqinun, banyak nubuatan-nubuatan yang bukan hanya mujizat terjadi di zaman Rasulullah, tapi di kemudian hari pun di zaman Masih Maud alaihissalam, kebenaran Islam dan kebenaran pendakwaan beliau pun diperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang yang benar. Jadi inilah kandungan daripada Al-Quran, mengandung banyak sekali pesan-pesan yang harus kita hayati, kita renungkan, dan kita sadari bahwa Allah Ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa rasulah. Tidaklah kami utus, ya, tidaklah kami menurunkan azab sebelum kami utus juga Rasul di antara mereka. Nah, jadi Allah Ta'ala sudah menurunkan Imam Mahdi dan Masih Maud. Diberikan wahyu-wahyu dan tanda-tanda juga. Dan beliau juga menyampaikan tugas dengan sepenuhnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, bahwa pandangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad SAW, kebagusan, keutamaan, dan kesempurnaan Al-Quran menurut beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi karunia pada kita untuk dapat memahami, ya, akan hakikat yang pesan-pesan yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dalam paparan beberapa episode yang telah disampaikan, tentunya banyak kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan yang semua itu datang dari diri saya dan kebenaran dari Allah SWT. Atas nama seluruh kru yang bekerja di MTA dan saya pribadi juga memohon maaf, dan mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita semua dapat menyaksikan sajian dan penyampaian daripada MTA dalam berbagai program dan acara. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan karunia untuk dapat kita mencintai, memahami, dan dapat mendapatkan pelajaran-pelajaran yang indah daripada Al-Quran. Kami atas nama seluruh kru yang bertugas di MTA dan saya pribadi menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.